Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Gelar kloso lungguh wong papat, dino iki ayo semangat, mepe karat lako udanan, podcast Saling Sapa jalan-jalan, wayai. Podcast Saling Sapa jalan-jalan naik angkot. Sudah lama nih saya nggak naik angkot ya. Oh, wow. Baru sekian lama saya cuti kan, berasa kan. Ojo lah. Ojo ambil mana? Keselon. Langsung penumpangnya penuh ini. Ada teman-teman dari MMBI. Uma Ayas Volunteer. Jalani tenanglah sayang, sebab persoalan bagai gelombang. Tenang sayang. Sebentar saja aku pergi meninggalkan, membawa langit kumudi bintang untuk kita jadikan hiasan. Oh matahari tetap menyinar, menyinari rumah kita, takkan berhenti menghangati hati kita, sampai karena ini inginkan kita kembali, sampai kejenuhan mampu merobek-robek hati ini. Tenanglah sayang, semuanya sudah suratan. Tenanglah sayang, bintang jadikan hiasan. Musik balad bersatu Indonesia. Asik. Bisa dibilang ini kalau dibilang para sesepuh ya gak pantas ya kan. Tapi diomong nang ya iya. Lu itu main sampean. Ya iyalah, aku sih lucune koyo ngene ae. Menawa nyetol aja. Cek level. Cek level. Ada Mas Faisal, ada Mas Bagus, ada
Mas Wahyu, waduh, MMBI. Assalamualaikum. Saling sapa jalan-jalan ini kalau misalnya sudah naik angkot berarti orang-orang spesial. Alhamdulillah spesial. Emang panas gini ya kalau di sini? Jenenge angkot, gak usah kemenyek. Panasin besok. Sopo sih diajar lah. Loh, itu loh. Matur nuwun, mantap ta. Sami-sami kita juga senang sekali MMBI akhirnya bisa naik angkot. Bekso aku, Mbak. Bekso aku. Di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Dasi kurang membunuh deh. Coba, Pak. Untung ra warna anu iki. Biru daun. Apa mau maghrib? Oke, MMBI Musik Malang Bersatu Indonesia itu sejak kapan ada di Kota Malang? Mas Bagus. 2015. 2015. Oh, berarti 7 tahun. 7 tahun. Bener ya? Iya, 7 7 tahun, sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun lah. Oke. MMBI ini sebenarnya awalnya apa? Kenapa kok dibentuk MMBI gitu loh, Mas Bagus? Awalnya dari kejadian di Soekarno-Hatta waktu itu ada 2014 kejadiannya. Kejadian apakah itu? Kejadiannya ada spanduk, no petasan, no trek-trekan, dan no musik. Itu waktu bulan Ramadan. Oh, Ramadan. Ada pasar Ramadan. Ada pasar Ramadan. Nah kan ini musik kan nggak salah. Opo salah musik di Coba ada keluar banner seperti itu. Oke, terus akhirnya? Ya kita kumpul dan kebetulan yang ngalami itu dari ANS, acara rengeng-rengeng. Oh, wow, renggang-renggang Ramadan yang acara fenomenal itu ya Kak Faisal? Iya, yang artisnya top semua itu. Iya. Panitianya yang nggak ngetop. Saya bolak-balik MC di acara itu. Paling dibayar pergerakan lagi. Nah, terus akhirnya bikinlah MMBI. Ya, MMB. MMB. Oh, MMB awalnya? MMB, ya. Oke. Tujuannya untuk? Untuk menyatukan langkahnya teman-teman aja dari musik ini paling enggak secara kesejahteraan nasibnya juga terlindungi lah. Oke. Triggernya memang kejadian banner itu, Mbak. Ya. Jadi itu yang menyatukan, secara nggak langsung menyatukan teman-teman bahwa ini atau bagus ya saat Oke, Mas Ibu. Kita akhirnya juga sempat ngumpul di Museum Brawijaya waktu itu. statementnya yang jelas kita ya karena musik dibilang haram lah, akhirnya kita dilarang di area Suhat itu dilarang ada acara musik segala macam. Selama bulan Ramadan waktu itu Ya. Di Padana Mercon berarti? Iya, padahal ambil arek trek-trekan. Oh, terus akhirnya setelah MMB itu berdiri, yang dilakukan MMB Adalah kita ada gebrakan pertama itu 101. Ya, jadi memang kita punya konsep, Pak. Jadi konsepnya itu untuk membuat sebuah gerakan ya, Pak. Gerakan jadi dari gimana sih? Ya apa sih carane iso gawe subkomunitas. Yang tanpa akhirnya nanti MMB itu cawe-cawe nok ngono. Akhirnya akhirnya ada konsep itu yo nun sewu Mas Wahyu. Jadi Monggo, Sir. nggih sebenarnya. Iki salam-salam di siapa langsung. salam-salam. Yang kalau KDS Kale ya cepet. trio pisah. Ya, konsepnya membuat subkomunitas Mbak waktu itu. Alhamdulillah kebetulan saya memang dipercaya sama teman-teman MMBI. Akhirnya konsep ketiga ya, akhirnya bisa membuat sebuah gagasan Malang 101 sampai Malang 104 waktu itu. 105? Belum. belum. Jadi 101 itu Malang 101 gitaris. Jadi ada hampir 186 gitaris itu main bareng di Sengkaling. Oh iya, siap. Sengkaling Food Center. Panasan gitu ya. Kekon kade. Iya. Nah, Ini boleh bahasa Inggris boleh kan? Boleh. nah akhirnya setelah Malang 101 iku akhirnya ono magic. Wow. Malang gitar community. Magic yang nggak ada tisunya itu ya. Beda Mbak itu kayak. Oh iya. Kocok ngomong jam terbang, Mbak. Nah di Malang 101 itu ada magic. Lalu ada Malang Gitarisik. Oh, akhirnya terbentuk komunitas. Komunitas gitar itu. Iya. Nah, di 102 itu ada Malang 102 Bass Drum Percussion.
Oh, bass sama drum. Ya, Satu bass sama sama dua. bass, drum, percussion, Mbak. Ngerti percussion? Ngerti. Ketepung. Iya. Nah, waktu Oh no, host Nah, Senin ya. Oh no, host kebetulan di Senin Malang Sumpah. 101 saya yang didaulat oleh MMP untuk mengkoordinir acara Malang 101 Gitar. Di Malang 102 akhirnya terbentuk komunitas. Apa itu? Komunitas drum, namanya Malang Drummer Community, MDC. Oke. Terus terbentuk Kupang, kumpulan Kupang. basis Malang. 4 unjuk pendirinya. Iya, 4 unjer. Jadi teman-teman harus tahu semua. Nanti Punjer. nanti Mbak itu panjang itu. Lanjut panjang. Dowo ceritanya. Jadi bikin jago, podcast sendiri. ono yo, jadi jago, jadi iya. Di Malang 102 kebetulan yang koordinator adalah Mas Jatmiko yang sekarang adalah ketua Komite Ekonomi Kreatif. Salam budaya. Salam budaya. Lestari Dan ya, pengawas MMBI. Pak Lalu Cok. pengurus dari KEK Kota Malang City. Wakil jabatannya ya. Wakil jabatan ini. Lalu di Malang 103. Apa di Malang 103? Malang 103 itu ada Mas Wahyu yang mengkoordinir di situ. Terbentuklah komunitas vokal Voice of Malang. Vokalis. Terbentuklah keyboardis Malang. Terbentuklah komunitas Malang Son. Youth Orchestra. Oh, Malang Youth Orchestra. Belum. Iya. Belum. Son belum ya? Son belum ada ya? Belum. Oh, oke. Apa kok sampai Malang 104? Betul. Kenapa sampai Malang 104? Karena ketika komunitas-komunitas musik ini sudah ada semuanya, berarti kan yang belum kan tinggal di industri. Ya. Terjadilah di Malang 104 yang hampir menghabiskan anggaran itu 1 M lebih ya Mas ya? Iya. Itu yang cetak rekor muri itu kan? Dan Ya. kita nggak minta apa-apa sama pemerintah waktu itu. Nggak ada kita minta. Cuma kita meminta tempat waktu itu. Oh Dan iya, itu di stadion. di Stadion Kajayana. Dan itu sangat-sangat sulit Mas Bayu ya. Waduh. Waktu itu Malang 104 itu Gua nangis bener-bener maneh. fighting. Prosedurnya Fighting. last minute ya. Fighting. 101 sampai 105 berada di tengah fasilitas umum atau ruang publik ya. Ya, Ketika 106 itu kan pas pandemi. Apa yang dilakukan 106? kita di sini yang pertama di Indonesia yang mensponsori dan istilahnya apa ya? Melopori apa? Mempelopori Ayam opor. Ketua aku Mbak. Iya. melopori anjuran memakai masker Ya. dan hand sanitizer. Hand stabilizer ya. Iya. Yang tremor. Seluruh Indonesia jadi Ya. patokan. Jadi Oh, oke. tak ditambahin ya Mas Bagus. Iya, Jadi apa-apa. memang akhirnya kita diundang ya sama pemangku jabatan waktu itu Pak Wali yang senang melihat pergerakannya MMP waktu di 105. Ternyata kementerian itu duduk mencontoh ya Mbak ya. Tapi akhirnya karena memang konsepnya bagus, terinspirasi akhirnya konsep kita dipakai di kementerian untuk masalah pakai masker itu. Oke. Ya. 106 adalah bisa dibilang kampanye untuk pakai masker. Campaign Kampanye memakai untuk masker. pakai masker. Yang dilakukan oleh musisi. Musisi. Iya, kalau nggak salah itu adalah bikin gerakan serentak di video. Iya. Betul. Siapapun ya, tidak hanya Siapapun. teman-teman musisi. Ya, alhamdulillah juga waktu itu kaosnya laku banyak dan kaosnya itu kita kerjasama dengan produk lokal Tapi aku juga. gak cuy kaosnya. Memang sampai nggak beli Gak waktu itu. tuku berarti ya. Tapi kan aku harus ngirim video. Iki podcast apa kudu sih? Lah aku misal curhat ta. Tak takoni jarine entek kaosnya. Oh ya wis lah oke. Iya, takon sopo. Jadi dari harga berapa lagi Mas? 150 Mas. 125. Oh 125 itu kita hanya bayar HPP untuk garmennya waktu itu di Sebut merek kayak itu. boleh sebut merek ya Oh, karena boleh. lokal iki. Boleh lokal pride. Kena ya mean. Kena aku. Terima kasih untuk Arma Style, Arema Star. Mastyle.com. Pak Lakes dan Mas Sudah. Jadi Oh. kaos itu kita hanya membayar 50.000. Selebihnya kita belikan Masker. paket sembako. Paket sembako. Oh, enggak, beda kalau ngomongin itu beda. Iya, Jadi iya, masker waktu itu kita itu tidak beli sebenarnya, tapi kalau sama ada yang minta masker, Mas beli oke, beli dua ya, 20.000 tapi Itu dapatnya 3. ya, karena seingat saya itu beli kaos dapat masker, Oke. duitnya dijadikan Sembako. sembako. Oke. Tapi
masker sendiri bisa dibeli. Maskernya sendiri juga bisa dibeli gitu kan. Dari 10.000 dapat 3. Cuma kan nggak mungkin orang minta parah-parahnya pandemi. Parah-parahnya pandemi. Jadi mungkin minta. Tapi Mas Aun, tuku masker tadi gak dibeli. Hah, coba konten. Lho kok iso? Ini adalah sistem nuklir. Minggu. Seneni kok. Untuk mau ngegantung. Nah, seperti itu Mbak Uta. Dari itu Biar kan iki mari kan? gorong. Oh, turun ya siap. Wis kowe kene bebas kok. Kan aku host. Oh iya. Mbak tak setir dhewe angkote. Ya, Mak. Dari istilahnya bukan dibilang penjualan ya, bukan dibilang penjualan, tapi hasil donasi sih kalau lebih oke disebut gitu. Itu kan dijadikan sembako. Sembako. Terus sembakonya dikemanakan? Hampir 100% musisi Kota Malang itu terkoordinasi. Sampai ke Pujon, sampai ke kalau ke timurnya ke Tumpang, ke baratnya ke membantu rekan-rekan musisi lah. Karena jelas berarti Malang Raya ya, tidak hanya di Kota Malang. Ada uniknya lagi ketika selain sembako, ketika masker ini kan buat sendiri ya Pak. Dan kebetulan waktu itu dikoordinir sama Mas Uda Sevenfold ya, Arema Style. Itu tidak diproses atau dikerjakan di garmen beliau, tapi diberikan ke warga-warga kampung. Teman-teman musisi juga ada yang mengerjakan masker itu. Oke. Berarti bagi rata rezekinya ya? Bagi rata, ya ini mungkin yang bisa dinamakan menurut orang tadi di warung itu tadi hub apa jenis? Hub kreatif hub. Mungkin seperti itu ya mungkin. Gendong indis. Wong iku mawar. Ya wong iku mang. Sindikat lah, sindikat. Iya kan? Sebut saja namanya mawar. Mawar sakmono gedene poti sapi. Mawar Thailand. Ya, itu Mbak. Jadi ini Mbak Sutiaji sekarang. Enggak ya, oke. Lha apa bahas Pak Sutiaji lho? Atuh. Oh, jauh ya, oke. 106 begitu ya. Berarti efeknya adalah dari hasil donasi itu karena hiburan pada waktu pandemi itu adalah sektor yang paling pertama. Loh, ojo salah loh. Selain itu paling pertama ditutup. Ojo salah loh, Mbak. Semua kegiatan. Ojo salah loh. Waktu itu Pak Ketua ya di MSC juga ada pergerakan ya Mas ya. Oh iya. Ada pergerakan juga untuk ya itu tadi untuk sama. Untuk MSC sendiri bergerak juga. Iya, karena memang MSC kan kumpulan industri. Ya, Juragan Sedoyo. Tapi memang garis besarnya adalah MMB itu hanya bisa membantu, bukan ikut campur urusan di dalam komunitas. Betul. Tapi kalau mereka membutuhkan bantuan dan lain-lain kita bantu. Kita yang pertama terdampak, tapi kita yang pertama bergerak. Iya. Jadi nyata ya, langsung bergerak secara nyata. Terus itu 106, 107. Nah, interview tadi ada kan? Hah? Interview sama ada. Jadi ketika ini belum mari Mbak, sitalah kalem-kalem Mbak. Iya, salah 106 itu ketika kita diundang sama Pak Sofyan Edi. Turun mulai 2 seket ini. Diundang sama Pak Sofyan Edi karena menurut beliau, wah keren nih gerakannya masih begini. Nah akhirnya kita, ya Pak Edi gawe live stream di Balai Kota waktu itu. Loh, apa Mas? Ya nggak apa-apa. Masyarakatnya sampai cek ngerti apa sih kerja pemerintah waktu pandemi ini datang dan sebelum pandemi ini datang. Apa sih yang diatur pemerintah waktu itu? Caranya apa? Oke, kita kerjasama waktu itu dengan komunitas Beli Malang ya Mas. Komunitas Beli Malang. Akhirnya kita live stream di Balai Kota. Iya di Balai Kota. Itu sama teman-teman komunitas Malang Youth Orchestra. Itu di live stream di fanpage. Ya alhamdulillah waktu itu berapa Mas penontonnya? Hampir 8.000 lebih ya Mas. Lupa aku Mas. Real time. Ya, real time-nya seperti itu dan jauh lah. Gitu. Jadi memang apa ya? Ya mungkin memang hari ini musik Mbak, memang yang bisa ya karena musik bahasa universal ya Mbak. Ya bisa membuat komunikasi semuanya ya Mbak. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Itu 106 ya? 106. 107 tahun 21. Libur kita. Libur. Karena memang itu kan
pandemi itu pas gila-gilanya waktu itu Mas. Iya, mengandung sandang pangan yang kita semua double di situ. Sifat coping aja. Sifat coping ya. Strategi bertahan Iya, hidup ya. musisi Oke. jadi tukang masak, ya loh. Musisi jadi Jual tukang kopi. foto. Iya, Jual iya. kopi Mas ya. Jual Jual kopi. Jual kopi. Iya. Patri panci. Betul. Kalau Mas Bagus jual apa aja? Saya jual kopi, saya jadi tukang foto bantu ujah. Manajemen ukur 2021 terus ukur rembong Pak. Oke. Mangkelung ya. Mas Wahyu? Oke, kalau di sini malah promosi. Gak apa-apa. Gak boleh. apa-apa Mas. Mas Wahyu hits dengan lumpia KCMT. Iya. Lumpia semek. Online-nya itu Pak, Iya. kuliner. Gak ada job sama sekali, jadi kita harus Iya. create sesuatu untuk survive, untuk bertahan. Padahal 107 aku deg-degan aku tuh kayak itu kasih kemana. Enggak, memang waktu itu kita harus saling menghormati kan Pak. Karena memang pandemi waktu itu kan memang Iya, karena waktu itu juga 2021 peraturan berubah-ubah. Ya. Iya kan? Peraturan berubah-ubah. coba. Awalnya sudah oke. Nanti sopo sih nggak peraturan. PSBB PPKM lagi, Ya. boleh lagi PPKM lagi. Kok Apa sih itu? nggak pengaturan KIK? Kayak Gitu ya? durung ngono ta. Mereka durung ngono iku. Mau ngono tambah acur. Kat. Oke. Ya seperti itulah Mbak. Oke, berarti tahun ini 2022 ya kan ulang tahun Malang 1 April. Ya. Ada sesuatu yang sudah dirancang sama teman-teman MNBI. Ada. Ada ya? Ada. Apakah akan berkolaborasi dengan apa nih? Ini apa nih? Iya, Bocoran lah. kalau secara teknis pastinya sama. Kalau itu pekerja seni. Saya iki vendor. langsung ku cek gluwa dikit lho. Mikir diputer-puter apa ya? Dewi. Jadinan ya, itu vendor pekerja seni. Kalau memungkinkan, kalau mereka masih tracking kita dengan pemerintah kota, karena memang selama ini permasalahannya kan bukan permasalahan. Komunikasi kita memang selalu tiap tahun kita reminder ke mereka bahwa kita ada, bahwa musisi itu ada. Jadi kita selalu reminder dan akhirnya kita harus selalu mencoba lebih dari awal lagi gitu, semua negosiasi, semua Setiap tahun mesti Padahal sudah tahun ke-8. kalau saja tinggal Iya. pemerintah bapak ibu seharusnya kan tinggal tracking. Oh MMBG melakukan mulai tahun saat ini, portofolio ini IKI, apa yang impactnya seperti apa buat kota ini, itu kan. Iya. Masuk Pemkot lali ya? Oh Ya, enggak. ada perubahan di kedinasan mungkin ya. Oh. Tapi kan Ada harusnya thinking. Pemkot itu ngerti Iya. mungkin ini jelas kok. Maksudnya tapi ya tetap gini tetap ngelandai. Iya. Tahun ini pun Anu tae wis tahun ini pun kita sesuai prosedur. harapnya ada komunikasi yang bagus karena ini sedikit bocoran ini kan melibatkan salah satu ikon, tempat ikon di Malang sama seperti 102 di alun-alun Jameh, Iya. 103 di alun-alun depan DPRD, 104, 105 Jalan Gajah. Itu semua awal pertama kali tempat-tempat Ini Mas, taman. dijadikan Stadion Gajayana itu perayaan. salah satu stadion Stadion tertua. Ya, heritage. Heritage juga. Nah ini juga nanti insya Allah 108 kalau lancar ini juga pastinya akan pertama kali tempat ini kita gunakan sebagai sebuah aktivitas massal yang betul-betul massal. Ada kejutan nanti yang nggak perlu diomongkan di sini karena memang kejutan ya Mbak. Iya. Karena Surprise. ya didoakan aja lah Mbak. Ambil sampean ngomong nang bosi sampean sapa ngerti. Sok film support kan ya kan. Iya, betul. Ya mungkin dengan adanya KIK jadi nanti event ini bisa dilihat atau Ya, kreatif hub lah. Mungkin seperti ya itu. dengan adanya KIK harusnya lebih range-nya kita lebih lebar lah. Ya. Mungkin kan tergantung marketing nih. Marketing. Kita ndak mana ya? Kita ndak. Mungkin Salam hangat teman-teman KIK. Di situ ada Mas Jatmiko, Mas Vicky, Mas juga Dadi. KIK. KIK, Mas. Mas Kan Bobi. Budaya. Mas Vicky. Wah, uruntu. Mas Vicky Burki. Iku lah Ero. Mas Vicky. Oh, ya video. Mas Vicky ke ada Mas. Picture Paradise. Arema Dara. Wah kayak peranin di 103. Iya. Wah, Ya. Kita sebenarnya juga ini Mbak Opus sadar akan peran ya. Kita kolaborasi walaupun 103 itu banyak. 103, 104 juga Mas. Ya. Iya. Terus Mas yo. Mas Vicky sampean tugasnya sampean di iki. 105.
Ya 105. Jadi kalau boleh jawab pertanyaan yang nyeletuk tadi, kalau permasalahan kita ada di PRT di 101 kemennya bukan. Jadi ada statement menarik dari Pak Wasto. Sega. Ketika acara 104 sudah selesai, saya ngomong ini aku gak ru deh kon. Jadi itu sebenarnya sepele, tapi sebenarnya itu jadi trigger buat kita semua untuk membangun komunikasi yang lebih bagus dengan balai kota. Karena seberapapun hebatnya masing-masing kita, kalau kita sama-sama nggak tahu ya nggak akan kejadian apa-apa. Ya, berarti komunikasinya nggak harmoni. Iya, belum. MMBI dengan sekarang yang lagi jadi trending kehadiran Malang Kayu Tangan Heritage. Peran MMBI di Kayu Tangan Heritage ini apakah juga dilibatkan dengan aktivitas yang ada di Heritage-nya? Iya. Kita nggak ngomongin desain lampu kok. Iya, enggak. Ya kita nggak pernah ngomong lampu. Enggak. Kita dilibatkan di sini dalam arti untuk pendataan talent ya. Dan kita sama-sama di Korapat. Jadi kita masih dalam trial ya, evaluasi. Efektifnya seperti apa. Cuman kita tidak menunggu dianggap oleh siapapun. MMBI tetap bergerak mengkoordinir semua talent, karena yang terjadi di lapangan talent datang bingung son ini jangan kan son. Colokan aja kadang mereka masih nanya. Padahal titiknya juga sudah ditentukan sama dinas. Ya kan, yang seperti kita ketemu di jalan waktu itu ya. Itulah akhirnya peran MMD tanpa harus dimintai oleh Pemkot, kita langsung bergerak. Ya sudah terpanggil lah kita Mbak Utama. Itu lagi ini gak obah, adik-adik ini gak semain. Teman-teman ini gak semain. Sedangkan Kayu Tangan Heritage ini juga salah satu harapan MMBI untuk membuka keran transaksi ekonomi dalam hal musik. Selain kita mengandalkan kafe, jadi etalase baru lah ya. Etalase baru, ruang berbisnis dalam tanda kutip yang baru. Ini kita anggap positif. Apapun background dari akibat kejadian ini. Jadi kita nggak peduli di kota lain seperti apa. Yang jelas di Malang yang kini hadapi adalah ya, seperti ini. Jadi kita bergerak seperti macamnya ini. Banyak soalnya. Jadi waktu itu sampai Pak Ketua itu punya ide, ayo kita jadi gawe prototipe sound system. Itu yang gawe solo, ini yang gawe band. Oh iya loh. Dan cita-citanya kita itu. Iya, itu pada sendiri loh, pada sendiri. Kita bikin prototipe dan itu langsung dicoba. Bayangkan, yang harusnya sewa 1,5 juta, itu cuma bayar 240. Ya kan? MMBI oleh apa kali apa? Mbak? Gak uang sakti kamu. Ya karena connecting kita dari tandurannya gini mulai dia. Itu kreatif. Cari wong kayak kreatif. Ya, menjawab Mbak tadi ya, MMBI berperan secara aktif dengan inisiatif kita sendiri. Kalau dari Disporapa, Pemkot mungkin sampai hari ini masih menganggap kita adalah talent yang terpecah-pecah di beberapa band. Harapan kita mungkin kedepannya, ayolah koordinasi kalau memang MMBI dirasa bisa menjembatani antara talent dan orang, ayolah kita lebih berkomunikasi lebih seperti yang ideal. Betul. Komunikasinya diharmoniskan lagi, jangan cuma dari MMBI ke Pemkot saja, tapi dari dua arah ya. Iya, dari bawah ke atas soalnya. Iya, selama ini kan dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawahnya masih kita kurang maksimal gitu ya. Oke, keren nih MMBI. Kalau misalnya orang-orang podcast Saling Sapa Jalan-Jalan ini pengen tahu tentang MMBI lebih lanjut, itu bisa melihat di mana? Di Instagramnya online ya? Online-nya di fanpage ada. Fanpage itu lengkap. Di Facebook, fanpage-nya Facebook. Instagram? Malang Bersatu. Ada. Tinggal Musik Malang Bersatu Indonesia, tinggal search aja langsung muncul semua di situ. Komen-komen dong biar kita juga banyak dapat energi positif dari teman-teman. Ya, harus dong. Oke, ada final statement. Finalnya iki. Final statement, Uma ayah seluleker, sing guyub, sing rukun, senjatanya gini kabeh, modalnya cuma rukun. Berbuat, daripada kita diem, kita berbuat. Ini tanpa diminta, gak usah lain dikongkon karena kita hanya hidup satu kali. Yowis, aku milih tadi legenda. Yes. Uma ayah seluleker.